Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai estimasi titik, yaitu mengenai sifat-sifat estimator. Setelah kemarin kita mempelajari cara menentukan estimator dengan dua metode, yaitu dengan maximum likelihood dan metode moment. Nah, kali ini kita akan mengetahui sifat-sifat dari estimator yang telah kita cari. Jadi di sini, secara umum penggunaan metode estimasi yang berbeda itu akan menghasilkan estimator yang berbeda pula. Tapi tidak semua kasus seperti itu ya. Nah, di sini contohnya kita punya fungsi densitas adalah theta x theta min 1. Jadi di sini diperoleh estimatornya dengan metode likelihood itu adalah negatif n per sigma ln xi, sedangkan dengan metode moment diperoleh x bar dibagi 1 min x bar. Nah, lalu pertanyaannya di sini adalah manakah estimator yang paling baik di antara keduanya? Maka diperlukan kriteria untuk menentukan estimator yang terbaik. Jadi di sini ada beberapa kriteria untuk menentukan estimator yang disebut sebagai sifat-sifat estimator. Yang pertama adalah estimator tak bias. Yang kedua, estimator dengan variansi minimum atau disingkat sebagai UMFO, kemudian estimator cukup, dan yang keempat adalah estimator konsisten. Di sini yang dibahas hanya dua ya, yaitu mengenai estimator tak bias dan estimator dengan variansi minimum. Oke, kita masuk bahasan yang pertama, yaitu estimator tak bias. Definisinya adalah suatu statistik tetatopi merupakan estimator tak bias dari parameter theta jika dan hanya jika ekspektasi dari tetatopinya adalah theta. Contohnya seperti ini, jika sudah diketahui bahwa estimator dari tetatopi adalah x bar, maka apakah merupakan estimator tak bias? Jadi untuk menyelidiki apakah merupakan estimator tak bias atau tidak, tinggal ditunjukkan apakah ekspektasi dari tetatopinya itu sama dengan theta. Jadi di sini tinggal kita cari hasilnya apakah theta atau tidak. Jika iya, maka dikatakan sebagai estimator tak bias. Seperti itu. Selanjutnya adalah estimator dengan variansi minimum, atau di sini disebutnya sebagai UMFO atau Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator. Jadi di sini definisinya estimator tak bias dikatakan sebagai UMFO jika dan hanya jika variansi dari tetatopi itu kurang dari sama dengan variansi T-topi. Jadi dari definisinya ini dikatakan bahwa syarat suatu estimator tetatopi dikatakan sebagai estimator dengan variansi minimum atau UMFO jika nilai variansinya lebih kecil dibandingkan dengan sembarang estimator tak bias lainnya. Jadi untuk menentukan estimator dengan UMFO ini syaratnya ada dua. Yang pertama, syarat estimatornya merupakan estimator tak bias. Jadi sebelumnya yang dibahas sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua, variansi dari estimator tetatopi paling kecil di antara variansi tak bias lainnya. Untuk mempermudah perhitungannya, kita akan menggunakan teorema ini. Jadi di sini ketika kita mau menentukan estimator dari tetatopi apakah UMFO, maka kita perlu menentukan ketidaksamaan Kramer-Rao-Lower bound atau CRLB seperti berikut. Jadi kita tentukan dulu CRLB-nya. Nah, apakah nanti variansi tetatopinya itu sama dengan CRLB atau tidak? Nah, CRLB sendiri adalah 1 per N ekspektasi dari D ln Fx per D theta kuadrat. Jadi tinggal kita cari dulu CRLB-nya, setelah itu kita sama dengan variansi tetatopi. Oke, selanjutnya untuk mempermudah pemahamannya kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui jika x1 sampai xn merupakan sampel random dari distribusi eksponensial, yang ditanyakan adalah estimator tetatopi dengan metode moment, kemudian apakah dia memenuhi kriteria tak bias, kemudian apakah juga memenuhi UMFO atau tidak. Oke, kita masuk yang pertama ya. Kita menentukan dulu estimator dari tetatopi. Nah, di sini kita tahu bahwa x-nya itu berdistribusi eksponensial, maka kita peroleh fx-nya itu adalah 1 per theta e pangkat min x per theta untuk x lebih dari 0. Karena kita menggunakan metode moment, berarti kita menyamakan momen pada populasi dengan momen pada sampel. Langkah pertamanya kita tentukan dulu momen pada populasinya, yang berarti adalah x, mencari ekspektasi dari x. Ekspektasi dari x di sini fungsinya kontinu, maka menggunakan
integral dari negatif tan-nya sampai ta hingga x dikalikan fx. Tinggal kita substitusikan fx-nya ke dalam fungsi, berarti diperoleh x dikali seperteta e pangkat negatif x per theta dx. Kemudian di sini ada konstanta seperteta bisa dikeluarkan dari integral. Untuk mempermudah perhitungannya, di sini ada pangkat ya dari e pangkat negatif x per theta. Jadi di sini kita menyederhanakan pangkatnya dulu, x per theta-nya bisa kita misalkan dengan suatu variabel yang lain, misalnya di sini y. Maka diperoleh x-nya adalah theta y, kemudian kita turunkan berarti dx sama dengan theta dy. Nah, teman-teman tinggal substitusikan lagi ke persamaan yang tadi. Berarti diperoleh seperteta, kemudian integral theta y e pangkat min y theta dy. Kemudian tetanya dikeluarkan. Lalu kita memperoleh sisa dari integralnya hanya y dikalikan e pangkat min y dy. Nah, kita akan menggunakan persamaan di distribusi gamma bahwa integral dari y pangkat n-1 e pangkat y dy itu adalah gamma n yang didefinisikan sebagai n-1 faktorial. Jadi di sini y-nya pangkat 1, maka n-nya adalah nilainya adalah 2 ya. Berarti di situ nanti bisa kita ubah menjadi gamma 2. Gamma 2 itu adalah 2-1 faktorial. Berarti hasil dari ekspektasi x-nya adalah theta. Selanjutnya kita mencari momen sampelnya. Momen sampel itu adalah sigma dari xi per n atau disebut sebagai rata-rata dari x atau x bar. Tinggal kita sama dengan kan momen populasi dengan momen sampel, berarti ekspektasi dari x sama dengan m1, maka diperoleh tetanya adalah x bar. Jadi di sini estimator dari theta topi adalah x bar. Jelas ya? Selanjutnya kita telah memperoleh bahwa estimator dari theta topi adalah x bar, lalu kita selidiki apakah dia merupakan estimator tak bias atau tidak. Jadi di sini kita akan menunjukkan bahwa ekspektasi dari theta topi adalah theta. Berarti ekspektasi dari theta topi sama dengan ekspektasi dari x bar. Jadi dari persamaannya tadi bahwa kita ada persamaan theta topi sama dengan x bar, berarti kita tinggal menambahkan ekspektasi di depannya. Selanjutnya x bar-nya kita jabarkan menjadi sigma x per n. Lalu sigmanya dikeluarkan dari ekspektasi, diperoleh sigma ekspektasi per n. Jadi di sini tadi kita sudah memperoleh ya di awal bahwa ekspektasi x itu hasilnya adalah theta. Berarti tinggal kita ganti ekspektasinya sebagai ekspektasi x sebagai theta. Lalu di sini ada sigma, berarti di situ kan dari i dari 1 sampai n, berarti nilainya adalah n dikali theta per n. Berarti n-nya di sini dicoret, diperoleh bahwa ekspektasi theta topi adalah theta. Jadi di sini karena ekspektasi theta topi adalah theta, maka di sini merupakan estimator tak bias. Oke, selanjutnya kita menentukan CRLB untuk theta. Jadi di sini kita sudah mengetahui ya bahwa fungsinya adalah eksponensial, fungsi fx densitasnya adalah seperteta e pangkat min x per theta. Selanjutnya kita menentukan logaritma natural dari fx-nya. Berarti ln dari seperteta e pangkat min x per theta. Menggunakan sifat logaritma natural, berarti situ nanti ada perkalian berubah menjadi penjumlahan, berarti menjadi ln seperteta ditambah ln e pangkat min x per theta. Kemudian 1 per theta itu sama aja dengan theta pangkat negatif 1. Berarti negatif 1-nya pangkatnya bisa maju ke depan ya, berarti menjadi min ln theta. Kemudian pangkatnya dari ln e yaitu min x per theta juga maju di depannya ln e, berarti min x per theta ln e. Ln e itu berarti nilainya adalah 1, diperoleh negatif ln theta min x per theta. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari turunannya dari ln fx terhadap theta, karena di situ tadi variabelnya adalah parameternya adalah theta. Berarti d ln fx per d theta adalah negatif 1 per theta, turunannya dari ln negatif ln theta ya, negatif 1 per theta. Kemudian turunannya dari min x per theta, jadi ini menjadi min x theta pangkat negatif 1. Berarti kalau diturunkan berarti x
per theta kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari CLLB-nya. Jadi kita menentukan ekspektasi dari hasilnya ini, min seper theta ditambah X per theta kuadrat. Nah, di sini perhitungannya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal dikuadratkan dulu, disamakan penyebutnya yang bawah, kemudian dikuadratkan. Setelah itu kita keluarkan konstantanya. Di sini konstanta penyebutnya adalah 1 per theta pangkat 4, kemudian E-nya dari theta kuadrat min 2 theta X ditambah X kuadrat dapat dijabarkan menjadi theta kuadratnya konstanta, berarti keluar dari ekspektasi, kemudian min 2 theta, kemudian di sini ada X, berarti dikalikan dengan ekspektasi X, kemudian X kuadrat itu berarti menjadi ekspektasi dari X kuadrat. Tadi kita peroleh bahwa ekspektasi X itu nilainya adalah theta, yang belum ada adalah nilai dari ekspektasi X kuadrat. Maka kita perlu mencari ekspektasi dari X kuadrat. Bedanya dengan ekspektasi dari X, kalau ekspektasi dari X kuadrat berarti tinggal kita ganti X-nya menjadi X kuadrat. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga X kuadrat fx. Tinggal dicari hasilnya. Langkahnya sama seperti tadi, cuman bedanya di sini X-nya diganti X pangkat 2 ya teman-teman. Nah, diperoleh ekspektasi dari X kuadratnya itu adalah 2 theta. Nah, tinggal dimasukin ke persamaannya di sini. Berarti nanti diperoleh hasilnya adalah, ini ya sederhananya adalah 1 per theta pangkat 4 dikali theta kuadrat. Hasil akhirnya adalah 1 per theta kuadrat. Jadi diperoleh CRLB-nya 1 per N E D ln fx per d theta itu adalah 1 per N. Ekspektasi dari tadi ya ini ya D ln fx per d theta-nya tadi diperoleh seper theta, maka hasil CRLB-nya adalah theta kuadrat per N. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apakah theta topi merupakan OMFO? Nah, syaratnya dari OMFO tadi adalah estimatornya tak bias ya. Selanjutnya adalah apakah sama dengan CRLB-nya atau tidak, variansi theta topi apakah sama dengan CRLB atau tidak. Nah, di sini kita perlu menyelidiki apakah variansi theta topi sama dengan variansi X bar-nya. Sama seperti tadi, berarti di sini X bar kita jabarkan menjadi sigma X per N, kemudian di sini N keluar dari variansi menjadi kuadrat ya kalau konstanta, 1 per N kuadrat variansi sigma X. Kemudian seper N dikalikan N di sini karena ada sigma itu berarti diperoleh N dikali variansi X. Nah, variansi X itu didefinisikan sebagai ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan. Tinggal kita substitusikan nilai yang telah diperoleh tadi, bahwa ekspektasi dari X kuadrat adalah 2 theta kuadrat, kemudian ekspektasi dari X tadi adalah theta, berarti hasilnya adalah theta kuadrat. Maka hasil variansi theta topinya adalah theta kuadrat per N. Jadi di sini karena theta topi itu tak bias dan variansi theta topi sama dengan CRLB, maka theta topi sama dengan X bar adalah OMFO untuk theta. Sekian, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.